Bagaimana caranya buat sehat? Gimana sih? Kita harus selalu tersenyum. Wow, Pasti sehat dan bahagia, itu kuncinya. Makanya sangat menyedihkan ya sebenarnya. Nah ini harusnya Indonesia, negeri ini bangga memiliki seorang Mr. Puisi karena beliau benar-benar sangat mencintai budaya Indonesia dengan menjaga barang-barang primitif ini. Itu luar biasa, Pak. Mungkin hanya orang gila yang memiliki 2 buah museum. Gitu. Dan Orang kaya belum tentu mau memiliki museum. Akan dimulainya anak muda masuk ke dunia politik. halo pecinta Mr. Puisi, ketemu dengan saya Astrid. Kebetulan hari ini saya jadi host Mr. Puisi. Siapa lagi kalau bukan seorang budayawan terkenal, pemilik museum barang-barang primitif, pokoknya luar biasa, seorang entertain sejati, Bapak Made Putrawan, lebih dikenal dengan panggilan Mr. Puisi. Halo Mr. Puisi yang wah masih gagah perkasa ya. Senang banget saya bisa ketemu langsung. Sehat-sehat Pak? Sehat. Panggilan Mr. Puisi aja lebih nyantai ya. Ya, kita selalu sehat. Biar sehat Karena ya. apa? Bagaimana caranya buat sehat? Gimana sih? Kita harus selalu tersenyum. Wow, Pasti sehat dan bahagia, itu kuncinya. Makanya. Nanti kalau ngobrol-ngobrol kayak gini, nanti kapan-kapan bisa aja nanti tolong dibuatkan puisi, saya langsung saya buatkan. Saya gitu pasti loh. nanti akan minta puisi. Seperti puisinya Hairil Anwar, 1000 tahun lagi. Jadi 1000 tahun pun masih kayak gini, luar biasa ya. Suka olahraga, Mr. Puisi? Selain banyak puisi, pasti suka olahraga? Hidupnya pagi-pagi, bangun pagi dan Iya. olahraga. Itu Wow. hidup saya setiap hari. Motivasi. Setelah itu udah, kita menggali hal-hal budaya, karena hari ini dan sudah akan digelarnya Pilpres 2024, banyak orang yang kita undang, terutama untuk membicarakan masalah Pilpres 2024. Nah, gitu loh. itu dia. Tapi sebelum bicara soal masalah politik sedikit-sedikit ya, politik itu asik loh digelitik-gelitik gitu kan. Apalagi nanti hari ini nih tepatnya ada debat Capres untuk yang ketiga kalinya. Tapi saya mau tanya dulu nih, Mr. Puisi, kok namanya antik ya? Museum Puma, kayak merek sepatu. Apa sih singkatan Puma itu, boleh dijelasin? Jadi gini, saya memiliki Museum Puma. Iya. Terinspirasi dari Museum MoMA di New York. Oh, oke. Pada waktu itu saya ke New York melihat adanya MoMA, Modern Museum of Art. Jadi di situ adalah museum lukisan modern. Karena apa? Karena di Amerika tuh mereka tidak punya kebudayaan. Mereka membuat kebudayaan sendiri. Nah, itulah dibilang Museum MoMA, Modern Museum of Art. Jadi di situ banyak lukisan-lukisan kontemporer, lukisan yang modern saat ini mereka lestarikan di sana. Ketika itu saya memimpikan mempunyai museum juga. Museum. Ya, makanya saya memulai bergerilya 20 tahun yang lalu, bergerilya mendapatkan barang-barang tribal art, barang-barang primitif, sehingga museum yang saya miliki ini merupakan museum primitif Indonesia yang kita namakan Puma Museum. Puma Museum. Jadi Putrawan Museum of Tribal Art. Wow, tribal art. Itulah Sebuah proses yang cukup lama ya, berarti 20 tahun ya. Ya, prosesnya lama dan tidak mudah mendapatkan barang-barang Itu dia. budaya Indonesia pada zaman orang masih di hutan-hutan, Nah, di mana banyak kepala suku, rajanya adalah kepala suku saat itu. Mereka mempunyai karya-karya besar bangsa Indonesia yang belum dilestarikan oleh pemerintah Indonesia secara keseluruhan, tapi sudah dilestarikan oleh justru orang-orang asing di Amerika dan di Nah, itu Museum dia. Louvre kita lihat
di Prancis banyak barang-barang tribal art Indonesia. Sangat menyedihkan ya sebenarnya. Nah ini harusnya Indonesia, negeri ini bangga memiliki seorang Mr. Puisi karena beliau benar-benar sangat mencintai budaya Indonesia dengan menjaga barang-barang primitif ini. Itu luar biasa Pak. Saya kasih kayaknya 10 jari atau 10 jempol buat Mr. Puisi. Awalnya memang saya adalah biasa, kolektor lukisan. Oh, kolektor lukisan awalnya prosesnya. Ketika sudah banyak museum lukisan ada di Bali, terutama di Ubud, ya. Arma Museum. Arma juga mereka juga inspirasi dari MoMA. Arma, Agung Rai Museum of Art. Oh, Agung Rai namanya kan. Iya. Kalau Puma kan Putrawan nama Putrawan. saya. Kan? Puma itu identik dengan Putrawan ya. Museum of Art. Jadi di Ubud ada juga Museum Sutejaneka. Itu Neka Museum kan nama dia juga. Ada juga Museum Antonio Blanco. Mereka nama pelukisnya sendiri. Nama pelukisnya ya Antonio. Museum Limayer di Sanur itu memang milik private mengkoleksi barang-barang Limayer. Ketika itu saya banyak punya lukisan, malah ada lukisan-lukisan yang cukup luar biasa, lukisan Iwayan Bendi. Saya akan buat museum juga satu lagi di sebelah Museum Puma. Wow. Jadi mungkin hanya orang gila yang memiliki 2 buah museum. Gitu. Orang kaya belum tentu mau memiliki museum karena investasi ratusan miliar. Makanya. Tapi gila yang kreatif, gila yang benar-benar memberikan motivasi dan inspirasi nggak apa-apa, Mr. Puisi. Bangga juga saya bisa ketemu dengan beliau ini, budayawan terkenal dan benar-benar menjaga banget yang namanya barang-barang primitif. Made, Pak Made, Mr. Puisi aja lah kayak lebih enak ya, Mr. Puisi. Ini kok saya melihatnya saya kesini pertama kali datang semalam itu saya jatuh cinta banget. Suasananya tuh luar biasa, patung-patungnya. Saya bilang nih patung berapa umur paling tertua? Patung yang ada di Museum Puma ini umur berapa Made kalau boleh tahu? Ada patung megalitik. Megalitik. Nah, megalitik itu tahun berapa? Tahun berapa nah, itu ya mungkin udah 1000 tahun ya. Mungkin kita belum ada yang lahir ya. Jadi patung megalitik kita koleksi di sini, yang memang jarang dimiliki oleh orang. Iya, itu saya pun biasa. mendapatkan patung ini tidak sembarangan tempat. Iya. Kita juga mendapatkan di sebuah museum besar yang pada saat itu tidak dilestarikan lagi, sehingga saya mempunyai inisiatif untuk melestarikan barang-barang yang ada di museum yang konon katanya udah tidak mau dilestarikan lagi gitu loh. Luar biasa, tidak dianggap lagi, sesuatu yang tidak dianggap lagi, tapi diangkat sama Mr. Puisi. Aduh, bener-bener mau banyak banget yang saya tanya tentang museum, tapi saya juga lagi kepikiran tentang debat presiden capres ini untuk malam ini yang ketiga nih. Made, mau sedikit tanya nih, kebetulan beliau juga kan bisa dibilang sangat dekat dengan tokoh-tokoh politik yang luar biasa itu. Melihat dari hasil survei ini Made, kan paslon 2 lagi wow, ratingnya luar biasa. Pasangan yang dikombin dengan sosok milenial, dengan seorang yang sudah tidak asing lagi lah sebagai seorang capres ya, Bapak Prabowo. Gimana sebagai salah satu yang mendukung paslon 2 ini perasaan Mr. Puisi, karena lumayan ratingnya? Sesungguhnya saya tidak mendukung paslon siapa-siapa. Oh, sesungguhnya. Tetapi ya? di dalam podcast ini dan sebagai seniman mendukung orang yang lebih pantas untuk menjadi presiden 2024. Kenapa demikian? Karena sangat surprise sekali bagi bangsa Indonesia ketika Bapak Prabowo itu mencari tokoh muda sebagai cawapresnya. Nah, inilah merupakan pintu masuk bagi anak-anak muda untuk ke jenjang kepresidenan, yang mana sekarang ini adalah Mas Gibran yang dicalonkan, diusung Pak Prabowo sebagai cawapres. Nah, inilah pintu masuk. Kalau hal ini tidak terjadi, mungkin kesempatan anak muda itu mungkin 20 tahun lagi baru muncul. Jadi kesempatan ini yang pertama. Dengan munculnya Mas Gibran, maka tahun berikutnya pasti akan ada anak-anak muda berprestasi yang mampu dan berani mencalonkan diri sebagai presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan justru inilah merupakan hal yang sangat
baik untuk kalangan muda Indonesia. Nah, untuk itu kelihatannya kenapa Pak Prabowo ini banyak dukungan sekarang, justru dukungannya dari masyarakat anak-anak muda di seluruh Indonesia. Itu yang membuat kelihatannya hasil survei Pak Prabowo dan Gibran ini mulai naik makin ya. menaik. Ya, apakah ini karena 56% pemilih ini adalah kalangan Gen Z milenial? Tapi ada juga yang dikhawatirkan Gen Z milenial ini euforianya aja di saat pesta demokrasi seperti ini, saat open campaign. Tapi nanti pada saat hari H, 14 Februari, mereka itu yang bangunnya kesiangan, susah gitu loh. Ya udah gitu loh, segitu aja cuma euforianya. Gimana kalau menurut Mr. Puisi nih melihat fenomena anak muda yang seperti ini? 56% loh harus yang harus memilih karena mereka jumlah paling kita besar. lihat tadi 14 Februari itu hari apa? Kalau malam hari Minggu, Valentine, hari 14 Februari. nah kalau Minggu kemungkinan juga anak-anak itu bangunnya jam 4 sore. Nah tetapi kan pemilu itu kan biasanya sampai jam 11 ya. Udah. Sampai jam 10 ya kalau nggak salah ya. Sampai sore. Oh sampai sore, katanya sekarang di pemilu sampai sore. Sampai sore. Jadi tidak bangun. Jadi kemungkinan anak-anak milenial juga pasti akan memilih. Saya aja kadang-kadang nyoblosnya jam 2 siang. Itu loh. Jadi, tapi memang ya jadi artinya kemungkinan besar mungkin akan para milenial ini akan ikut pemilu. Nah, karena apa? Ada tokoh muda mungkin nanti akan menjadi panutan anak-anak muda untuk ikut berprestasi seperti Mas Gibran. Iya. Itu. Jadi ada sosok yang Gen Z milenial banggakan. Nah, banggakan ya. Apalagi itu kan hari kasih sayang kalau kata anak-anak Gen Z milenial. Jadi hari kasih sayang harus kasih suara. Mungkin gitu. Atau mereka nanti dipingkan tuh TPS dipingkan gitu, kasih coklat-coklat gitu kali ya. Biar mereka semangat. Kalau Pak Anies itu merupakan mengusung masalah perubahan. Merubah dari yang sudah baik menjadi lebih baik, bagus. Tetapi misalnya ada wacana untuk merubah sesuatu yang sedang dibangun dan sudah diundang-undangkan di DPR, kemudian itu kan mau ditinjau kembali, ya itu kurang bagus. Kalau Pak Ganjar misalnya kan mereka ingin menarasikan berkelanjutan dan penyempurnaan. Nah, ya. Tetapi kalau Pak Prabowo 100% mau melanjutkan ya apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi dan mengembangkannya menjadi lebih besar. Ya, jadi melanjutkan dan mengembangkan ini yang besar. diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Tanpa mengembangkan hal-hal yang baik yang dibuat oleh Pak Jokowi, mustahil bangsa Indonesia itu tidak akan menjadi negara maju. Oke. Jadi mengembangkan dan melanjutkan itu adalah satu misi visi yang luar biasa dan diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Tapi yang agak sedikit dilematis buat yang saya lihat ya di Bali ini kan luar biasa, satu fenomena dari dulu adalah pendukung PDI. Ya kan, PDI mengusung Bapak Ganjar Pranowo. Terus kemudian sekarang terpecah belah nih. Ya, karena mungkin Gibran juga dasarnya kan orang PDI. Nah, ini gimana komentar Mr. Puisi sebagai seorang budayawan? Kita bicara dari komentar seorang budayawan ya, bukan seorang politisi ya. Gimana? Jadi dengan cawapresnya Mas Gibran ini, di mana orang tuanya adalah merupakan seorang presiden yang sangat dipercaya oleh masyarakat, kemudian mendapat kepercayaan masyarakat mungkin lebih dari 72%, inilah menyebabkan bahwa Mas Gibran ini dengan dijadikan cawapres sangat menaikkan elektabilitas Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo ya, jadi saling bersinergi ya. Ya, karena apa yang dikatakan oleh banyak politisi bahwa kolamnya Pak Jokowi itu sama kolamnya Pak Ganjar itu sama. Ya, sebenarnya satu kolam. Nah, satu kolam. Iya. Ketika Pak Jokowi mendukung putranya sendiri sebagai cawapres, artinya mendukung pasangan Prabowo Gibran, walaupun tidak secara transparan, orang sudah bisa berpikir pasti diam-diam mungkin Pak Jokowi pasti akan mendukung Prabowo Gibran. Ketika itulah saluran yang ada di kolam ini mengalir ke Pak Prabowo. Nah, itulah menyebabkan Pak Ganjar yang tadinya luar biasa, paling tinggi
elektabilitasnya langsung menurun. Itu dia. Nah kemudian sekarang ini ada narasi bahwa sebagian air yang mengalir ini ataupun sebagian yang fanatik dengan Pak Prabowo mengalir ke Pak Anies. Sehingga dalam hal ini Pak Anies sekarang naik, mulai naik. elektabilitasnya Pak Ganjar turun. Nah, kalau kita lihat saat sekarang ini, apalagi debat presiden mungkin hari ini tanggal 7 nanti malam tanggal ya. 7 Januari ini itu kelihatannya akan banyak membahas masalah pertahanan. Nah, Menhankam. Justru kalau seandainya Pak Ganjar langsung membahas mengenai pertahanan, artinya akan ingin menggembosi Pak Prabowo. Menurut saya kurang tepat. Karena apa? Semenjak dari PDI Perjuangan itu ingin menggembosi Prabowo dan Gibran melalui Pak Jokowi, elektabilitas turun. Sebaiknya memang harusnya Mas Ganjar ini harus berhadapan langsung dengan Pak Anies. Nah, kalau berhadapan dengan Pak Prabowo, mencari kelemahan dengan Pak Prabowo, justru akan menaikkan elektabilitas Pak Anies. Nah, kita lihat sekarang, coba. Politik ini memang benar-benar strategi dan segala macamnya kadang-kadang membuat kita juga kayak ini ya. Ikut-ikut ke bawah larut. Wah, kok gini. Oke. Prediksi tentang debat capres yang ketiga hari ini. Kira-kira bagaimana? Apakah ini akan menaikkan elektabilitasnya pasangan nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 1 menurut Mr. Puisi? Kelihatannya ada pengaruhnya tuh kalau debat presiden. Topik yang akan dibahas sangat menguntungkan paslon nomor 2. Selalu seperti itu ya? Bukan selalu, kebetulan. Kebetulan. Ya kebetulan strategi. Ya, karena akan dibahas mengenai pertahanan, mengenai geopolitik, dan ini yang sangat menguntungkan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo itu jauh berpengalaman daripada paslon yang lainnya. Jelas, gitu dengan 2 kali juga sebagai capres ya. Oke, Mr. Puisi, kembali ke soal sosok Gibran nih, seorang milenial. Ini kan anak-anak muda Gen Z milenial ini sekarang kalau saya lihat ya euforianya sekarang sudah mulai luar biasa dibandingkan 5 tahun yang lalu gitu. Jadi anak-anak muda sekarang sudah bergerak ini. Saya lihat juga di TikTok, di Instagram, bahkan di Twitter ini ramai sekali anak-anak muda. Apakah ini pengaruh dari hadirnya seorang Gibran sebagai cawapres yang pertama kali, first time banget di Indonesia ada cawapres semuda Gibran, atau mungkin ada hal lain menurut Mr. Puisi? Gimana? Pengaruhnya memang besar. Anak muda seumur Mas Gibran itu mau dan sudah dicalonkan oleh cawapres. Itu kan inilah yang paling menarik untuk pemilu 2024, adanya calon milenial itu masuk ke bursa cawapres. Jadi itu adalah sesuatu yang justru yang menjadi daya tarik Gen Z milenial. Kalau tahun-tahun sebelumnya coba Pak Yusuf Kalla umurnya berapa? Oh iya, sudah rata-rata ya kan? sudah Ibu Megawati. Berumur semua ya. Ya kan, Pak Amsahas. Nah inilah merupakan terobosan baru, akan dimulainya anak muda masuk ke dunia politik. Kemarin kan debat cawapres Gibran ternyata di luar dugaan dan prediksi. Sebelumnya kan ada semacam kayak seperti ledekan-ledekan gitu. Tapi saya juga ini sempat dengar kalau Gibran sampai berlatih dalam sehari 9-10 jam untuk menguasai speaking dia untuk bisa berdebat di ajang debat cawapres beberapa waktu lalu. Nah, menurut Mr. Puisi gitu loh, itu hal-hal yang wajar-wajar aja kan kalau seorang cawapres ingin mempersiapkan dirinya sampai berlatih 9-10 jam, atau mungkin dengan cara bantuan apa tuh kemarin kan sempat rame ya gitu. Jadi gimana menurut Mr. Puisi soal ini? Sebetulnya untuk menjatuhkan seorang Mas Gibran
yang tadi diprediksi tidak akan mampu Iya, berdebat. ternyata dia Mampu berdebat, mampu, itu makanya ada narasi bahwa mengatakan dia pakai pakai bantuan. nggak mungkin, nggak bisa itu. Kayak Jadi apalah segala apa macam. namanya, nggak mungkin, justru kelihatan kaku dan mereka ngobrolnya berbicara secara gamblang, tidak menunggu-nunggu. Iya, Nah, iya. itulah mungkin nanti untuk kejutan berikutnya ketika cawapres ini akan debat lagi, mungkin akan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Iya. Karena kan waktu pertama Mas Gibran itu debat itu kan ada was-was, takut-takut. Nah sekarang kan sudah menguasai panggung, yang mungkin debat kedua berikutnya pasti akan lebih baik. Ya. Ini diprediksi debat Capres 7 Januari 2023 ini, ya katanya ini akan lebih meledak-ledak, akan lebih ada semacam kalimat-kalimat yang saling menyerang. Ini prediksinya ya, akan lebih dahsyat lagi. Nah, ini apakah hal ini bisa membuat kita sebagai masyarakat Indonesia, saya menganggap diri saya mewakili masyarakat Indonesia, Pak Mr. Puisi juga sebagai seorang budayawan, apakah ini punya pengaruh buat kita sendiri gitu? Kalau saya pribadi ya hanya melihat aja dulu arusnya, tapi memang kita sudah juga bisa memprediksi yang menang itu siapa gitu ya kan ya Pak, dilihat dari segala macam survei. Nah kalau Made sendiri ngeliat ini memang elektabilitas Pak Prabowo kan sudah melampaui paslon lainnya. Ya, punya pengalaman. Sesungguhnya debat ini pengaruh sangat kecil untuk bisa mampu membalikkan elektabilitas Pak Ganjar menjadi nomor 1, Pak Anies menjadi nomor 2, nomor 1, itu sangat sulit. Karena debat ini sesungguhnya tidak, ya paling dilihat oleh masyarakat kurang lebih 35% ya dari penduduk masyarakat. Sedangkan penduduk yang kalangan bawah, akar rumput itu sama sekali tidak care dengan masalah debat. Dia sudah fanatik dengan seseorang, sudah dia akan pasti fanatik betul. Gitu loh. Jadi sebetulnya debat ini sesungguhnya penting untuk orang-orang yang berpendidikan, sehingga mengetahui apa sih sesungguhnya program dan misi dari setiap cawapres dan cawapres dan capres itu sendiri, sehingga masyarakat intelektual itu harus bisa menerjemahkan siapa sih yang terbaik untuk bangsa ini untuk 2024 gitu loh. Melihat satu fenomena yang terjadi saat ini, saat open campaign udah mulai muncul makar-makar. Saya lihat di sosmed ya, makar di sosmed saling menjelekkan, membuka aib si calon pasangan yang mereka anggap sebagai oposisi. Mr. Puisi sendiri melihat ini bagaimana sebagai seorang tokoh budayawan, pemilik Museum Puma? Ini memang ada gejala muncul. lagi ini, gejala-gejalanya seperti tahun pemilihan 2019. Ya, gejala, itu, tapi tidak sebesar saat itu 2019 terjadi pembelahan. 2014, 2019 itu ya? Terjadi pembelahan yang sangat ya, besar. Itu parah banget. Tetapi untuk itulah kita mengharapkan tidak terjadilah 2 putaran. Sehingga jadi satu putaran sudah cukup, sehingga tidak terjadi pembelahan. Ya. Nah, apabila terjadi 2 putaran, itulah, apalagi yang masuk putaran kedua dulu dari kubu Pak Anies sama Pak Prabowo. Nah, ini memungkinkan akan terjadi pembelahan lagi. Ini dia, karena ada 3 ya, dulu kan 2 gitu loh. Kenapa ya harus 3? Ini saya juga pertanyaan orang awam aja, dia mewakili pertanyaan orang awam, banyak juga yang bertanya-tanya gitu loh. Kenapa harus 3 sih sekarang? Apakah dari salah satunya ini nanti bisa dipecah lagi mendukung salah satunya, atau gimana sih ini tujuannya, bingung juga. Memang kenapa terjadi 3? Memang partai politik itu dinamis ya, sangat dinamis dan mencalonkan siapa yang terbaik. Iya, gitu dinamis. Sesungguhnya awalnya Pak Jokowi sendiri sebagai kingmaker, Pak Ibu Megawati juga sebagai kingmaker, dalam hal ini satu lagi kingmaker yang ada di Partai Nasdem itu Pak Surya Paloh. Awalnya sih sebetulnya menginginkan 2 pasangan. 2 aja kan ya harusnya. Kan? Grup dari Pak Ganjar dengan grup Pak Prabowo. Bukan, grup Pak Ganjar dengan grup Pak Anies, ya kan? Oh, harusnya 2 nah, itu. ketika grup Pak Ganjar dan Pak Prabowo tidak ada kesepakatan untuk bersama-sama, ketika itulah
memungkinkan untuk jadi 3 paslon, ternyata benar. Padahal kuat sekali Betul. seandainya Pak Prabowo. Ya itu sebetulnya yang sangat diharapkan berkolaborasi. oleh Pak Jokowi. Iya, Karena Pak iya, Prabowo dan Pak Ganjar itu sebetulnya sangat dekat dengan Pak Jokowi, sehingga apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi bisa diteruskan. Iya, Itu loh. iya. Memang ini sangat menyedihkan sekali, tapi semoga aja ini nggak terjadi lagi seperti peristiwa di 2014 ya, yang begitu euforianya sampai makar-makar bermunculan, sampai ada yang dipenjara. Dan yang menyedihkan ya Pak ya, ada kasus internal di rumah tangga, banyak juga yang bercerai, pacaran yang putus gara-gara saling mendukung paslon masing-masing. Kembali ke budaya nih, karena kan tema kita di hari ini Mr. Puisi, budaya dan politik. Harapan Mr. Puisi seandainya Bapak Prabowo ini menang, dan memang sekarang rating juga kita tahu paling tinggi, apakah yang akan dilakukan Mr. Puisi untuk mengembangkan lagi budaya? Seperti yang kita lihat banyak di berita televisi maupun berita-berita newspaper ya, sebetulnya Pak Prabowo itu menginginkan negara ini menjadi negara yang maju. Bagaimana caranya menjadi negara maju? Harus meneruskan program Pak Jokowi, terutama di bidang hilirisasi. Oh, meneruskan mengembangkan ya. Tanpa hilirisasi, percayalah pertumbuhan ekonomi bangsa kita tidak akan mampu 7%. Paling banyak 5-6%. Jadi harus Nah, benar-benar. yang kedua, Pak Prabowo untuk mampu mendapatkan budget untuk melakukan program kerjanya itu untuk memberikan susu gratis pada ibu hamil dan makanan gratis, maka diharapkan pemerintahan Pak Prabowo nantinya harus mampu memberantas korupsi seperti yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo, memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tetapi bagaimana caranya? Nah, itu juga harus diinformasikan. Informasikan pada saat debat nanti. Disosialisasikan ya, Ya, menjadi itu pointers juga di debat. disosialisasikan, ya. Ya, yang pendapat yang paling bagus saat ini untuk pemberantasan korupsi adalah Pak Mahfud MD. Nah, tetapi program Pak Mahfud ini untuk pemberantasan korupsi tidak mampu juga menaikkan elektabilitas Pak Ganjar. Untuk itu Pak Prabowo harus mengadopsi program dari Pak Ganjar dalam rangka pemberantasan korupsi. Kemudian Pak Prabowo mengadopsi program Pak Jokowi untuk hilirisasi. Itu saran saya. Ya. Ide yang luar biasa, good smart. Aduh, kayaknya ngomongin politik pasti nggak cukup waktunya. Coba saya ini pengen banget Mr. Puisi, namanya juga Mr. Puisi, masa nggak baca puisi? Mau dong Mr. Puisi, bacain puisi tentang negeri ini supaya tidak carut marut, tidak termakan euforianya berpolitik jadi saling beribut-ribut, jadi perdamaian, politik damai. Jadi penutupnya sebuah puisi. Puisi dong. Dalam memilih. Siapa yang bisa memberikan judul apa? Judulnya? Siapa misalnya, coba beberapa. Siapa? Ada yang bisa ngasih judul? Budaya dan politik. Budaya dan politik. Judulnya? Budaya dan politik. Ini apa namanya? Ini judul ini kan tidak ada rekayasa kan? Tidak ada Budaya dan politik gitu ya. Iya. Jadi judul puisi budaya dan politik. Ya? Wow. Pecinta puisi, Mr. Puisi akan berpuisi. Come on. Seorang tokoh republik yang cukup ternama di negeri ini, namanya Soekarno. Dia lahir, dibesarkan percampuran antara Jawa dan Bali. Ketika itu dia sangat mencintai budaya, terutama budaya bangsa Indonesia. Budaya bangsa Indonesia inilah menyebabkan dia menjadi seorang politikus yang disegani oleh dunia saat itu. Ketika ia berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai budaya dan politik, ketika itu Bung Karno lebih dicintai oleh bangsa sendiri. Saat itulah Bung Karno dijadikan wakil rakyat
yang sangat mempunyai pemikiran dan wawasan Nusantara. Itulah salah satu budaya yang sangat dicintai oleh Bung Karno, sehingga dia menjadikan seorang politikus dan akhirnya dia menjadi Presiden RI yang pertama yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Ketika itu sampai hari ini pun politik bangsa ini diwarnai oleh pemikiran Bung Karno yang kita cintai, gitu loh. Sudah. Wow. Rawe-rawe lantas malam-malam putih. Ya oke, pecinta Mister Puisi yang luar biasa ya, pokoknya luar biasa banget. Saya tuh senang dan bangga banget bisa nge-host di sini ya, karena waktu juga udah selesai, udah habis. Next saya bakal minta waktu lagi untuk bisa nge-host bareng beliau. Saya yang ingin banget kesini. Oke, thank you banget dan semoga bisa menjadi inspirasi dan serta motivasi buat semua pecinta Mister Puisi. Sampai ketemu. Saya Astrid. Saya Mister Puisi, tepuk tangan. Yeay.